Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, potensi wakaf sangat besar di negara kita. Karena itu peluncuran Gerakan Nasional Wakaf Uang hari ini menjadi bagian penting, bukan hanya meningkatkan awareness, kepedulian, literasi, dan edukasi masyarakat terhadap ekonomi dan keuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa ya di Realita TV di acara Sarita Sarinya Berita. Ya, kali ini kita menyoroti program yang diluncurkan pemerintah ya, Gerakan Nasional Wakaf Uang. Tentu saja ini menuai berbagai kritik ya, apalagi di tengah kasus-kasus korupsi yang diduga melibatkan beberapa elit politik sampai ada istilah madam segala macam lah ya. Tentunya ini membuat seperti ironi. Apalagi dikatakan bahwa potensi wakaf kita ini, Presiden sendiri loh yang mengatakan potensi wakaf kita ini sampai bisa mencapai 2.000 triliun. Dan kita tahu untuk itu kemudian akan dilakukan program literasi dan edukasi ya kepada masyarakat untuk menggalakkan ini wakaf uang atau wakaf cash. Bahkan ini Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno sudah dengan kreatifnya begitu ya mengunggah ajakan atau anjuran berpartisipasi dalam program ini dalam akun Instagramnya. Dan ini pun juga menuai kritik ya. Sebegitu banyak kritik begitu saat ini kita juga akan membahasnya dari berbagai segi ini mungkin. Ada karena saya menghadirkan dua pakar ya. Yang pertama ada pakar ekonomi, ada Pak Antoni Budiawan. Halo, selamat berjumpa nih Pak Antoni. Selamat sore. Sore. Kemudian ada Profesor Azumardi Azra ini, akademis cendekiawan Muslim ya. Halo, assalamualaikum Pak Azumardi Azra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Antoni dan Mbak Rahmah, selamat sore, semoga sehat selalu, sehat selalu. Ya. Amin, itu yang penting ya. Amin. Nah, saya mungkin ke Prof. Azumardi Azra dulu deh. Ini gimana sih kalau melihat Gerakan Nasional Wakaf Uang ini terus selama berapa ya, 4 hari ini memang menjadi sorotan banyak pihak. Kalau Profesor menyorotnya seperti apa? Ya, saya bisa melihatnya dari beberapa segi ya. Yang pertama dari segi hukumnya, hukum fikihnya. Ya, sebetulnya dari sudut hukum Islamnya, fikihnya, Islamic jurisprudence-nya, wakaf cash itu sebetulnya tidak dianjurkan. Sebetulnya hukum dasarnya tidak dianjurkan. Apalagi kalau misalnya seperti yang dibilang oleh Wapres dan mungkin juga oleh Presiden Jokowi, penggalangan dana wakaf uang kontan itu dalam rangka untuk penanganan atau pengentasan masyarakat dari kemiskinan. Kan Wapres juga bilang selama ini wakaf itu hanya untuk 3M. 3M itu maksudnya itu adalah masjid, musola, kemudian masola, kemudian madrasah dan makam, pekuburan makam gitu. Jadi dengan cash ini kita juga bisa mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan kefakiran gitu. Nah, itu sebetulnya kalau memang mau untuk mengatasi kemiskinan dan kefakiran itu tidak bisa. Misalnya kita kumpulkan dana wakaf kontan itu kita bagi-bagikan kepada orang miskin, nggak boleh karena jadi itu menyalahi prinsip wakaf. Wakaf itu adalah boleh kita berikan cash tapi harus diinvestasikan kepada dibelikan ataupun ditanamkan kepada benda-benda yang tidak habis. Karena wakaf itu sendiri artinya menetap, juga nggak hilang, nggak habis, nggak berkurang. Harusnya begitu prinsipnya. Jadi kalau kita kumpulkan dana cash itu, dana kontan, maka kemudian harusnya kita belikan misalnya apakah kepada investasi perkebunan, investasi gedung, tapi ini katanya dan membangun infrastruktur yang mana itu juga bermanfaat kan buat banyak orang ini, Prof.
Iya, tapi kan infrastruktur tidak bisa, misalnya dalam jangka pendek, saya kira Pak Antoni bisa menjelaskan, tidak dalam situasi seperti sekarang, jalan tol mana? Kalau jalan tol di Sumatera, saya kira kembali modalnya aja, BEP-nya aja, break even point-nya aja mungkin memerlukan berpuluh tahun, jadi nggak mungkin. Kalau mau mengentaskan kemiskinan, maka dana wakaf yang cash itu harus ditanamkan kepada usaha-usaha yang profitable, di mana kemudian dana wakaf itu tidak berkurang ya. Kalau berkurang ya nggak bisa menyalahi gitu. Jadi dari untungnya itulah, misalnya katakanlah kita buka bisnis properti, gedung 30 lantai disewakan misalnya. Dari situ ada pemasukan. Nah, pemasukannya itu, keuntungannya itulah yang bisa dibagi kepada orang miskin. Jadi tidak bisa kita galang sekarang banyak duit, banyak uang dapat kemudian langsung dibagikan, nggak bisa. Nggak bisa. Nah, oleh karena itu saya kira kalau misalnya dibayangkan dalam waktu dekat dana cash itu bisa terkumpul dengan banyak dan kemudian bisa membantu orang fakir miskin secara langsung, itu menyalahi hukum wakaf itu. Ya, tidak boleh yang seperti itu. Nah, ya itu yang pertama. Yang kedua, saya kira juga momentumnya juga nggak tepat, ya kan? Tidak tepat dari berbagai segi. Kalau tadi misalnya saya sebut dana cash wakaf itu harus ditanamkan ke dalam investasi atau usaha-usaha yang profitable. Sekarang usaha apa yang profitable di tengah pandemi ini? Ya, banyak properti kosong, ya kan? Gedung-gedung kosong, ya, hotel-hotel juga kosong, kemudian perumahan-perumahan juga tidak ada yang beli, ya dari mana, ya kan? Itu yang kedua. Yang ketiga, siapa yang mau mengasih uang wakaf itu, wakaf kontan itu siapa? Sementara masyarakat kita ini kesulitan ekonomi, coba, ya kan? Coba, semakin banyak orang yang menganggur, semakin banyak orang miskin. Katanya banyak terkumpulnya Pak, sampai berapa ratus. Sekarang ini saya kira orang miskin di Indonesia itu dengan pengangguran itu semua, itu mungkin sudah di atas 40 juta. Mungkin Pak Antoni lebih tahu angkanya. Dulu kan katanya sempat 1 digit 9% gitu ya. Nah, tapi sekarang mungkin nggak tahu saya, mungkin 15% atau mungkin sampai 20%. Kalau kita lihat banyaknya terjadi gelombang PHK, ya kan, kemudian susah mencari pekerjaan baru, ya, tidak ada. Jadi oleh karena itu ini bukan momentumnya untuk misalnya mengumpulkan dana kontan, ya, cash. Dari siapa? Kelas menengah. Kelas menengah juga mengalami kemerosotan. Banyak kelas menengah yang tiba-tiba menjadi lower class, ya, karena kehilangan pekerjaan, kehilangan bonus, kehilangan macam-macam, ya. Jadi mereka ini malah tinggal bertahan, bagaimana bisa bertahan dalam kehidupannya, tidak misalnya harus kemudian menjual mungkin tanahnya, rumahnya, dan kendaraannya misalnya. Jadi ini bukan juga momentumnya yang tepat, tidak pas gitu. Rumah dijual tidak juga susah laku. laku. Secara politik saya kira ini kebijakan yang politically incorrect. Jadi secara politik tidak bijak, tidak benar. Ya. Okay. Secara politik seharusnya diberdayakan masyarakat kita, ya kan? Karena berbagai lapisan itu mengalami kemerosotan, kecuali mungkin upper middle class dan upper class itu mungkin tidak terkena pengaruh. Tapi kalau middle class atau lebih apalagi lower middle class, itu menjadi lower class sekarang ini, bisa survive aja udah syukur gitu. Apalagi kalau misalnya diharapkan untuk memberikan sumbangan, mungkin kalau mau, ya kan, mengumpulkan dana wakaf itu jelas kontannya untuk apa, misalnya mungkin untuk, saya nggak tahu, pokoknya yang tidak habis, tidak kepake, tetap selalu ada dan sebagainya. Itu prinsip dasar dari wakaf gitu. Ya, itu Mbak Hara. Maksudnya wakaf itu diam begitu ya, maksudnya tidak hilang. Diam, tetap, nggak boleh berkurang. Tetap. Tapi jadi wakaf uang tidak bisa dibagi-bagi macam bansos gitu ya, Bro? Oh, nggak bisa. Seperti itu sedekah namanya. Jadi kalau kita mau membantu orang miskin, membantu orang yang nggak susah makan, orang fakir dan orang miskin, itu nggak bisa kita pakai istilahnya wakaf. Kita pakai istilahnya sedekah dan infak.
infak dan sedekah itu kan ada instrumennya di dalam Islam. Kalau yang wajib namanya zakat. Zakat itu harus ada 8 orang yang berhak untuk bisa menerima zakat, ya 8 asnaf itu, termasuk fakir, miskin, orang menuntut ilmu, orang berhutang, orang dalam perjalanan, orang melakukan jihad dan sebagainya. Itu jihad dalam pengertian yang bersungguh-sungguh lah, berusaha sungguh-sungguh. Nah, itu bisa dibantu dengan zakat wajib itu, yang biasanya dikeluarkan pada waktu bulan puasa dan bulan atau menjelang akhir Ramadan gitu ya. Nah, di luar itu ada namanya ada namanya infak dan sedekah. Infak dan sedekah itu biasanya bisa dalam bentuk apa? Bisa juga dalam bentuk in-kind. In-kind itu makanan. Jadi bansos kita disediakan misalnya sembako. Nah, itu bisa jadi infak dan sedekah, diniatkan sebagai sedekah. Nah, itu kalau itu sih saya kira dilakukan oleh kelompok-kelompok organisasi filantropi yang ada di tanah air kita ini sampai sekarang ini juga masih aktif, walaupun saya sendiri juga bertanya-tanya dalam hati sampai seberapa jauh mereka ini mampu, kelompok-kelompok filantropi ini mengumpulkan infak dan sedekah ini dan kemudian membagikannya kepada orang-orang miskin ya, orang-orang fakir dan miskin yang tidak bisa terjangkau oleh bansos, karena bansos itu selain juga birokratik ya susah, nanya kartu keluarga, coba orang kebanjiran itu hanyut di Kalimantan Selatan masih ditanya kakak, coba untuk dikasih bansos, ya kan nggak masuk akal gitu. Sehingga kemudian itu hanya bisa dibantu oleh misalnya oleh organisasi-organisasi filantropi. Tapi saya lihat juga itu Mbak Rahma, truk yang membawa logistik itu dari Muhammadiyah itu di tengah jalan ke Mamuju itu dijarah oleh penduduk yang sebetulnya nggak kena gempa, nggak kena banjir, itu dijarah itu. Jadi dalam hal itu pemerintah gagal gitu dalam menjaga keamanan untuk bantuan sosial yang diberikan oleh ormas-ormas filantropi ini. Jadi Bahkan menurut saya bansos yang diberikan pemerintah pun juga kayaknya gagal dijaga juga ya, bocor juga. ya itu malah dirampok sama termasuk misalnya oleh mantan menterinya, sekarang udah mantan menteri ya. Juliari Batubara itu dan berbagai jaringannya dari partai tertentu itu kan KPK harusnya usut mereka secara tuntas, jangan cuma KPK cuma gimmick saja ya kan, gimmick pura-pura nggak tahu gitu, harus padahal laporannya sudah cukup rinci, misalnya kalau mau gitu ya tinggal menindaklanjuti saja laporan misalnya dari Mako itu kan jelas siapa yang terlibat ya kan, dan saya kira majalah yang memiliki kredibilitas tinggi seperti Tempo tidak bakal menurunkan laporan yang tidak kredibel. Tapi KPK nggak mau dengan berbagai alasan, belum mau menindaklanjuti, mengejar itu para pelakunya itu. Baik. Itu saya sekarang ke Prof. Antoni ya. Tadi mungkin dari segi agama begitu ya sudah disinggung maupun sosial tadi sosial politik oleh Profesor Azumardi Azhar. Tapi kalau ke Pak Antoni, ada apa sih sebenarnya kok sepertinya ini sepertinya pemerintah ini terus meminta masukan dari rakyat justru begitu, subsidi lah istilahnya ya, mulai dari pajak semua materai naik, semua naik ya, pajak naik, dan kemudian ini juga wakaf ini ada apa sih sebenarnya kalau melihat? Iya, ini sangat mengherankan dan kasihan kita melihat bahwa presiden dan wakil presiden itu diminta untuk memberikan gerakan nasional wakaf uang. Ini kita harusnya kasihan. Menurut saya mengenai kaitannya dengan ekonomi. Sekarang kenapa bahwa gerakan nasional itu harus dilakukan oleh 2 petinggi dan 1 menteri keuangan itu untuk menggerakkan ini gitu. Kalau kita lihat ini kan sebetulnya masyarakat saja gitu. Kalau kita melihat bahwa ini adalah pejabat, terutama presiden dan wakil presiden, apa yang diharapkan dari wakaf uang itu, terlepas dari bahwa itu yang tadi sudah sudah disampaikan oleh Prof. Azumardi Azhar, apakah itu kontroversi ya, ada bahwa itu boleh dan tidak boleh. Terlepas dari itu, saya ingin menyoroti dari sudut keuangan negara.
Kalau sampai pejabat yang mengatakan begitu, presiden. Saya lanjutkan ke ini aja dulu, Profesor Azumardi Azra dulu ya, sampai dia masuk lagi. Ya. Ya. Tapi ini kan program nasional ya, Pak ya. Program nasional harusnya memang sudah dibahas melibatkan berbagai pihak pastinya, termasuk para ulama begitu. Nah ini apakah tidak ada masukan begitu? Saya kira ini keputusan sepihak ya dari pemerintah. Setahu saya keputusan pemerintah atau langkah kebijakan pemerintah ini tidak melibatkan, sepanjang yang saya tahu, ormas-ormas Islam, ya kan, tidak melibatkan. Tidak ada misalnya saya mendengar pimpinan Muhammadiyah atau NU itu ya diundang, atau mungkin Pak Wakil Presiden mungkin merasa sekaligus mewakili Ketua Dewan Pertimbangan MUI mungkin ya, tapi itu kan implisit saja. Tapi secara eksplisit, secara tegas tidak ada. Jadi ini keputusan yang sepihak, dan keputusan sepihak ini sebetulnya menyalahi juga perjalanan sejarah Islam di Indonesia ini. Perjalanan sejarah Islam Indonesia ini kan sebetulnya negara tidak ikut campur tangan di dalam urusan dana atau keuangan umat. Karena apa? Karena semua kegiatan umat itu mereka biayai sendiri, ya kan, mendirikan pesantren, mendirikan masjid, mendirikan sekolah, membuat rumah sakit, ya kan, itu semua dari dana filantropi itu gitu ya. Kalau wakafnya ya mungkin kalau belakangan ini misalnya membuat gedung kampus misalnya, itu dijual, misalnya ada orang berdasarkan sistem wakaf, misalnya wakaf 5 meter bangunan, 1 meternya seharga 5 juta kalau sekarang misalnya, ya kan. Jadi dia bisa mengasih, orang bisa mengasih, membeli bisa 4 meter dan seterusnya itu. Dan itu sah, kalau untuk wakaf sah, karena apa? Karena bangunan itu tidak hilang, menetap dia. Nah, jadi itulah yang membuat saya kira Ziswaf, singkatannya itu Ziswaf, zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Ziswaf itulah yang membuat Islam Indonesia itu menjadi sangat mandiri vis-a-vis pemerintah. Jadi tidak tergantung sama pemerintah, karena memang ormas-ormas Islam ini tidak ada di dalam anggaran negara, baik pusat maupun daerah. Jadi kalau mereka mau bangun masjid, itu tidak bisa minta anggaran APBD misalnya, nggak ada, itu tidak pernah ada gitu. Kalaupun misalnya di sebuah kementerian di Jakarta bikin masjid, itu tidak ada di dalam anggaran kementerian itu adalah berdasarkan dari dana saweran dari seluruh orang itu, orang-orang mungkin pejabatnya, karyawannya, iuran, ya kan, memberikan infak dan sedekah untuk membangun masjid. Jadi oleh karena itu menurut saya kalau misalnya wakaf ini, saya nggak tahu yang memegang siapa, Nazir itu yang memegang wakaf, yang memiliki kuasa terhadap wakaf itu. Kalau nazirnya pemerintah, ini juga bukanlah kebijakan yang bijak. Ini menyimpang dari perjalanan sejarah, menyimpang juga dari tradisi kita. Tradisi kita itu, tradisi Indonesia, tradisi Islam Indonesia itu adalah semuanya ini dikelola oleh ormas-ormas Islam. Ya, beda misalnya dengan Malaysia atau Saudi. Kalau di Malaysia semua ziswaf itu zakat, infak, sedekah, dan wakaf dikelola oleh negara, baik negara federal di Kuala Lumpur maupun negeri itu negara bahagian, kesultanan, atau misalnya di Saudi dikelola, ditangani oleh Kementerian Wakaf, ya kan, atau di negeri yang lain seperti Mesir juga begitu, ada Wizaratul Awqaf, Wizaratul Awqaf itu ya Kementerian Wakaf, itulah yang mengelola itu, dikelola oleh negara. Nah di Indonesia saya kira format yang sudah ada, tradisi yang sudah ada selama ini bagus karena itulah seharusnya supaya segala sesuatu umat Islam itu tidak tergantung pada negara. Misalnya mau bikin musolanya rusak, misalnya, ya kan, minta dulu uang negara, mana ada, tidak ada pernah cerita di Indonesia seperti itu. Baik. Kalaupun ada masjid atau fasilitas yang dibangun oleh pemerintah, itu bisa kita hitung dengan jari sebelah tangan. Di Jakarta misalnya, yang dibangun dengan dana pemerintah itu ya Istiqlal,
kemudian ada Masjid Jakarta Islamic Center di Jakarta Utara, kemudian ada masjid di Dan Mogot sama di Masjid Balai Kota. Jadi cuma empat saja. Selebihnya dibangun oleh umat sendiri. Jadi oleh karena itu pemerintah harus bijak lah, jangan mengambil resources ya dari umat Islam Indonesia agar menjadi umat Islam yang berdaya, yang mandiri gitu. Baik. Itu Mbak Baik, kita ke Pak Antoni Budiawan ya, tapi kita break dulu ya, kita akan kembali setelah satu ini.